Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mardika Berbahagia. Sore hari ini saya mewakili juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID Kota Blitar akan menyampaikan update perkembangan kasus COVID hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Data dikumpulkan dari seluruh paskes yang ada hingga pukul 11 siang. Yang pertama tentang data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini ada 1 orang bertambah 1. Kasus suspek yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan ada 1 orang. Kumulatif kasus suspek yang diskredit 267 orang tetap tidak ada perubahan. Dengan rincian suspek hasil PCR negatif yang sudah dinyatakan sembuh 256 orang. Kasus suspek diskredit yang meninggal dunia hasil PCR negatif 11 orang. Untuk data kasus probable tidak ada perubahan atau penambahan. Hanya kumulatif kasus probable yang meninggal dunia 1 orang. Untuk data kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau ada 96 orang, berkurang 19. Tapi hari ini bertambah lagi baru kontak eratnya 27. Pindah kasus ke diskredit 19 orang, sehingga kumulatif kontak erat yang diskredit atau sudah selesai isolasi 1.396 orang, bertambah 19. Untuk data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 191 orang bertambah 1. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 178 orang bertambah 2. Untuk kasus konfirmasi yang isolasi di rumah sakit rujukan ada 2 orang, isolasi mandiri 1 orang, isolasi di gedung yaitu di rumah isolasi di Kota Blitar 1 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia ada 9 orang, tetap tidak ada perubahan. Berikut kami perlu jelaskan ada penambahan kasus 1 ini, laki-laki usia 52 tahun dari Kelurahan Sentul, ya, yang bersangkutan melakukan kegiatan rapid rutin, ya, rapid rutin di kantor dan sekali dia hasilnya reaktif, terus dilakukan pemeriksaan swab dan dinyatakan positif. Tetapi yang bersangkutan tidak ada gejala. Ya, terus untuk yang sembuh, ini ada 2 orang yang dari kasus konfirmasi sudah dinyatakan sembuh, yaitu perempuan usia 57 tahun. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Bendo. Dan yang berikut 1 lagi, laki-laki usia 35 tahun dari Kelurahan Gedok. Itu yang kasus konfirmasi yang tambahan dan yang sudah dinyatakan sembuh. Terus untuk yang kasus suspek ini tambahan baru 1, itu laki-laki usia 60 tahun dari Kelurahan Rembang, ya, ada keluhan dan dilakukan rapid, ya, hasilnya reaktif, terus dilakukan pemeriksaan PCR dan saat ini ada di rumah sakit rujukan. Untuk yang kontak erat ini ada 19 orang yang sudah selesai dinyatakan non reaktif atau hasil PCR negatif. Itu ada 19 orang, yaitu terdiri dari 3 orang ini kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Gedok, terus 1 orang laki-laki 27 tahun dari Kelurahan Karangsari, terus 4 orang ya kontak erat dari kasus konfirmasi yang ada di Kabupaten Tuban, terus 11 orang ini tenaga kesehatan yang kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. Nah, demikian Bang Dido informasi yang bisa kami sampaikan sore ini. Iya Pak Didi, mungkin sekedar mengingatkan kepada masyarakat apa yang dilakukan kalau saat isolasi mandiri di rumah itu Pak Didi. Mungkin itu yang diulang. Oke. Begini, syarat isolasi mandiri di rumah itu
meyakinkan dirinya yang pertama ya, bahwa sebaiknya sendirian di rumah. Walaupun ada pisah, misalnya punya kamar sendiri atau yang katakan lantai dan segala macam itu ya, itu kan masih dalam satu ruangan, dalam satu ruangan ya, itu. Jadi kalau dinyatakan isolasi mandiri itu betul-betul bahwa terpisah dari yang lain, itu bisa menjadikan suatu amat dan memutus mata rantai. Misalnya sudah 2 rumah, satunya dipakai, satunya untuk yang sehat atau keluarganya yang lain. Itu yang kita harapkan seperti itu. Tetapi ada beberapa hal memang agak kesulitan manakala sudah saling ketergantungan. Contoh, anaknya yang masih kecil positif, ibunya tidak, ya itu nggak bisa. Atau balikannya, ibunya yang positif, anaknya tidak, misalnya masih membutuhkan ya, masih membutuhkan. Nah itu. Terus ada lagi yang lainnya seperti yang orang tua atau yang sangat masih istilahnya biasanya dibantu oleh orang lain. Nah ini yang ada kesulitannya dari situ. Tapi bagi yang dalam merasa sehat, dalam arti tanda kutip bahwa normal dan tidak ada ketergantungan dari orang lain, nah itu isolasi mandirinya lebih baiknya betul-betul bisa itu. Itu seandainya itu seperti itu yang dianya seperti itu, sehingga tidak terjadi kluster keluarganya dari situ. Ya itu yang kita harapkan seperti itu. Iya, karena kan kadang-kadang yang namanya kamar mandi itu kan cuma satu gitu Pak. Kadang-kadang seperti itu. Betul. Iya. Mandi satu. Jadi terus itu yang kesulitan yang tadi saya sampaikan. Nah ini kita memang kenapa pemerintah kota berusaha untuk berupaya untuk rumah isolasi, tujuannya itu tadi. Langsung diputus mata rantainya, jangan sampai menjadikan penambahan di situ. Itu yang tujuannya. Ya kita menyampaikan kepada masyarakat kalau seandainya memang sangat memungkinkan itu ya bisa terpisah. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya dalam artian tadi yang kami sebutkan sudah saling ketergantungan, ya kita kan nggak bisa memaksakan dalam arti ya bisa. Itu kan itu. Jadi istilahnya tidak kaku, harus semua itu kan melihat situasi yang di lapangan, yang dukungan dari lingkungan sekitar. Contoh, misal dia sendirian di rumah, memang sendiri sudah terpisah dengan orang lain, dia nggak boleh keluar kan? Ya, lah ini bagaimana kehidupan sehari-harinya? Lah ini kita membutuhkan dari gotong royong dari lingkungan sekitar. Artinya yang bersangkutan sudah berusaha untuk isolasi atau sendiri, ya harapannya dari yang lainnya bisa membackup. Nah ini jadi saling sinergisitas di situ, ya. Mungkin itu untuk sekedar mengingatkan kepada masyarakat ya Pak Didi. Ya betul. Terima kasih Pak Didi atas informasinya. Sama-sama. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Didi. Amin. Semoga juga Kota Blitar juga terbebas lah. Amin. Sepertinya kayaknya sudah jenuh gitu ya Pak. Kayak kalau berpikir jenuh ya Pak Didi ya. Kalau kita jenuh nih, kalau kita jenuh ya virus coronanya nggak jenuh. Iya, kok nggak jenuh gitu loh virus corona. Sekali lagi terima kasih Pak Didi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.